ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, ada. Kalau boleh tahu siapa namanya, Bu? Nama saya Dian. Umurnya? 27 tahun. Kerjaannya apa ya, Bu? Ibu rumah tangga. Baik, ada masalah apa, Bu? Jadi begini Bu, umur kehamilan saya kan sudah 3 bulan. Tapi kenapa ya Bu, saya gak mual muntah terus menerus tidak berhenti. Dan yang paling parahnya saya sudah mulai kehilangan nafsu makan saya. Sebentar ya, Bu, saya ukur dulu tekanan darah Ibu. Iya. Tekanan darah Ibu normal 120/80. Bagaimana Bu dengan kehamilan saya? Apakah baik-baik saja? Ibu tidak perlu khawatir. Gejala mual dan muntah yang dialami 3 bulan pertama, hal itu terjadi karena perubahan hormon yang menyebabkan ibu hamil kurang nafsu untuk makan. Gimana Bu dan cara mengatasinya? Begini Bu, cara mengatasi mual muntah, dianjurkan dulu tetap makan dalam jumlah sedikit namun sering, dengan harapan bahwa ibu hamil tetap seperti ibu yang mendapat nutrisi yang seimbang. Oh begitu ya Bu Bidan. Iya Bu, namun jika ibu tetap tidak makan dan muntah secara terus menerus sehingga tidak dapat bangun, hal itu dapat menyebabkan bahaya bagi ibu dan janin ibu. Iya Bu Bidan, saya sudah mengerti. Baik Bu, kalau ada apa-apa segera hubungi saya atau minta diantarkan oleh bapaknya. Iya Bu Bidan, terima kasih atas informasinya dan penjelasannya. Kalau begitu saya boleh permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Vina. Iya Bu Vina, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya dan suami saya memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi. Tapi saya belum tahu Bu, alat kontrasepsi apa yang cocok untuk saya. Kira-kira alat kontrasepsi apa ya Bu yang cocok untuk saya? Alat kontrasepsi itu jenisnya ada banyak. Ada KB suntik, pil, kondom, AKDR, dan implan. Keuntungan dan kekurangan dari masing-masing alat itu apa ya Bu? Memang masing-masing alat kontrasepsi itu ada kekurangan dan kelemahan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu agar ibu tidak bingung. Oh iya Bu. Saya mulai dari KB suntik. KB suntik itu ada 2 jenisnya, ada KB suntik per bulan dan per 3 bulan. Untuk keuntungannya dapat menjaga kenyamanan hubungan suami istri dan dapat dipakai untuk semua umur dalam masa subur. Tapi sebagian ada yang tidak cocok, akan mengalami timbulnya flek-flek, kegemukan, dan penurunan berat badan. Selanjutnya ada KB implan. Itu jenisnya ada 2 batang, 3 batang, dan 6 batang. Untuk yang 2 dan 3 batang, waktu keefektifannya hanya 3 bulan. Sedangkan yang 6 batang mampu bertahan sampai 5 bulan. Untuk keuntungannya dapat mengembalikan kesuburan ibu secara cepat. Tapi aksektor akan mengalami sakit kepala, gelisah, dan penurunan atau peningkatan berat badan. Sejauh ini apakah ibu mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik, kalau mengerti akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada KB kondom. Itu dipakai untuk pasangan ibu. Keuntungannya dapat mencegah penularan penyakit AIDS dan pemakaian cukup praktis. Tapi saat pemakaian kondom bisa saja sobek. Selanjutnya ada KB pil. Itu dapat dipakai semua usia produktif.
Tapi kalau ibu lupa meminumnya dapat mengalami resiko kehamilan. Yang terakhir ada AKDR. AKDR ini biasa disebut dengan IUD. IUD keuntungannya cocok digunakan dalam jangka panjang, yaitu 10 tahun. Yaitu untuk yang jenis Coperte. Tidak akan menimbulkan efek hormonal. Dan ibu tidak akan khawatir akan faktor lupa. Selain itu dapat diangkat kapan saja saat ibu mau. Tapi kekurangannya saat pemasangan itu akan mengalami pendarahan. Dan saat haid akan lebih lama dan lebih banyak. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Apakah ibu mengerti? Iya Bu, saya sudah mengerti. Alhamdulillah kalau mengerti. Apakah ibu bisa mengulangi cara singkat dari yang saya jelaskan tadi? Oh iya Bu, jadi tadi itu alat kontrasepsi itu ada suntik, terus ada implan, ada kondom, ada pil, dan juga AKDR atau IUD. Untuk yang pertama yaitu suntik itu ada yang per bulan dan per 3 bulan. Untuk kelebihannya yaitu kita akan mudah untuk kembali ke masa subur kita setelah melepaskan si suntikan ini. Tetapi kalau untuk kelemahannya adalah kita nanti akan timbul flek-flek dan juga akan kenaikan atau penurunan berat badan. Yang kedua itu adalah KB implan. KB implan ini ada yang 2 batang, 3 batang, dan 6 batang. Untuk yang 2 dan 3 batang ini dapat dipakai maksimal itu 3 bulan. Kalau yang 6 batang itu sampai dengan 6 bulan. Lalu untuk kelebihannya sendiri yakni kita akan mudah kembali ke masa subur. Dan untuk kelemahannya yakni kita akan merasa gelisah, pusing, dan juga kenaikan atau penurunan berat badan. Yang ketiga yaitu adalah kondom. Kondom itu dipakai oleh suami saya, dan juga untuk kelebihannya itu bisa menghalangi dari infeksi atau penularan penyakit AIDS. Tetapi untuk keefektifannya sendiri masih rendah karena kemungkinan bisa sobek. Lalu yang keempat itu ada pil. Untuk pil ini adalah efektif dan juga sangat instan, tetapi sangat membahayakan kalau sampai saya lupa, saya bisa cepat untuk hamil lagi. Yang kelima itu ada AKDR atau IUD. Ini bisa sampai berjangka waktu 10 tahun. Tetapi untuk pemasangan sendiri bisa mengakibatkan perdarahan dan juga haid saya juga akan lebih lama. Apakah seperti itu, Bu? Ya, benar sekali. Jadi apakah ibu sudah memutuskan pakai alat kontrasepsi yang mana? Iya Bu, saya memutuskan untuk memakai AKDR Bu. Soalnya saya ingin fokus dulu terhadap perawatan dan kasih sayang saya kepada anak saya yang sekarang Bu. Sampai saya sudah siap lagi untuk hamil lagi Bu. Iya Bu, pilihan ibu sangat tepat untuk memikirkan tumbuh kembang anak. Iya Bu, untuk pemasangan KB AKDR ini kapan ya Bu? Bisa dilakukan setiap saat, asal ibu yakin tidak sedang hamil. Oh begitu ya Bu. Misalkan saya musyawarah dulu dengan suami dan pihak keluarga, apa boleh Bu? Ya boleh. Kalau pilihan ibu dan suami sudah mantap, bisa kesini untuk melakukan pemasangan. Oh iya Kak, ya sudah Bu, kalau begitu saya mau musyawarah dulu dengan suami dan pihak keluarga. Terima kasih ya Bu atas penjelasan dan dukungannya. Iya, sama-sama. Ya sudah Bu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi. Nama ibu siapa? Umurnya berapa? Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Dia, umur saya 40 tahun. Begini Bu, saya sudah 10 bulan belum menstruasi. Apakah Anda merasakan gejala susah tidur dan marah-marah? Iya Bu, saya merasa gelisah saat tidur. Di rumah pun suka marah-marah. Dan kenapa payudara saya mengecil ya Bu? Sebenarnya penyakit apa yang saya alami? Dari tanda-tanda yang ibu rasakan tadi, itu merupakan gejala menopause. Menopause itu apa ya Bu? Menopause itu berhentinya menstruasi dan kesuburan secara permanen yang biasa dialami oleh wanita di atas lanjut usia. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan ya Bu Bidan? Anda harus rajin olahraga karena dapat menurunkan berat badan. Kalau begitu waktu yang baik untuk olahraga bagaimana ya Bu?
Saya anjurkan lakukan senam aerobik 60 menit 2 kali dalam seminggu. Ya Bu Bian, terima kasih atas penjelasannya. Saya pamit mau pulang dulu. Iya, sama-sama.